sampaikan kepada orang-orang. Kalau engkau sampaikan kepada orang-orang, nanti orang-orang makan nasi lemak, tak ada yang sedap itu. Tak ada yang sedap, masak nasi lemak semuanya. Ayo. كما تراه في الحاشية التالية وليس المراد من التعريف أن النبي غير مأمور بالتبليغ مطلقا وذلك لكونه مأمورا باتباع الرسول قبله فتأمل. yakni maknanya bukan maknanya Nabi itu tidak wajib, tidak ada, maksudnya saya nak cakap tidak ada talazum antara Nabi diwajibkan untuk mengikuti Rasul qablahu dengan lam yu'mar bitabligh. Tak ada talazum antara dua itu. Walaupun Nabi itu tidak membawa syariat yang baru dan diwajibkan untuk mengikuti Rasul sebelumnya, tapi dia diwajibkan untuk yubaligh, bahwasanya minimal dia itu Nabi. Saya ini Nabi, agar orang-orang ketika tahu ada Nabi, mereka itu senang. Oh, ada Nabi. Ada orang-orang gaduh, kita ke Nabi. Nabi. Wah deh, lihat. Dan cukup untuk mengatakan dia itu Nabi, itu adalah tabligh. Itu adalah itu minimal. Itu minimal. Ayo. Fakharajal الملائكة والجن فإن الله تعالى لم يرسل إلينا ملكا ولا جنيا. Maknanya Allah tidak, dari kata-kata al-ins keluar al-malaikat wal jin, karena Allah tidak mengutus rasul atau nabi daripada jin dan malaikat. Wa kharajal abdu لأن الرسول لا يكون إلا حرا وخرج الأنثى والخنثى والصبي وخرج الأبلة. Semuanya itu kenapa? Semuanya tidak mungkin hamba, tidak mungkin wanita, khunsa. Yang benar bondan atau pondan? Pon ya, pondan. Saya cakapnya banci, wasobi, anak kecil, kharajal ablah wal balid. Tidak mungkin Allah itu mengutus idiot, bodoh. Wal mutanabbih ini orang yang mengaku nabi wahwa kadzdzab. Ayo. Wa kharaja aidan min hadat ta'rif an-nabi li annahu qala umira bitablighihi fan nabi huwa insanun hurrun balighun fatinun auhallahu ilaihi bi syar'in wa in lam yu'mar bitablighihi. Apa katanya Syekh Said? Wa in lam yu'mar bitablighihi wa in lam yu'mar bitablighihi ahkam al-khassah bil uluhiyah al-mukhtassah lahu. Itu dia. Paham ya? Terus kenapa kalau memang seperti itu, kenapa Syekh Said buat macam ini? Ya karena ini bukan kitab Syekh Said asli, ini adalah tahdhib syarah Sanusia. Karena Ahmad Al-Ansori mengatakan gini, Syekh Said hanya mengulang siagohnya saja. Karena itu ditaklik, Syekh Said mengatakan bahwasanya walaisal murad minat ta'rif anna nabi ghairu ma'murin bitablighi mutlaqan likaunihi ma'muran bittiba'i rasulin. Karena itu Syekh Said buat taklik ini bahwasanya wa in lam yu'mar bitablighihi ini bukan maknanya Rasul ini tidak, Nabi ini tidak wajib untuk berdakwah, tak itu. Akan tetapi Rasul tidak wajib untuk menyampaikan hal-hal yang diberitahukan oleh Allah kepada dia daripada umurun khassah bil uluhiyah. Umurun khassah. Wa hadza la yunafi tabligh aslan. Memang ada hal-hal yang khas, jangan sampaikan. Ini khusus untuk Anda, karena saya cinta dengan Anda saja saya beri tentang saya ini. Dan saya tak cinta dengan syair, karena itu saya tak beri. والنبي هو إنسان حر بالغ فتح قاه الله إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه للخلق فالرسول أخص من النبي والنبي أعم فكل رسول نبي وليس كل فالرسول أخص من النبي والنبي أعم kama bayyana, yakni karena setiap nabi itu, setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul itu pasti ada jihadun nubuwah di situ. Ada, maksudnya setiap rasul pasti ada nabi, dan nabi belum tentu rasul. Walaysa kullu nabiyyin rasulan fa ba'dun nabiy rasulun wa ba'dun nabiy laysa bi rasulin idza lam yu'mar bitabligh. Seberapa nabi itu bukan rasul kalau nabi itu tidak diwajibkan untuk tabligh. Baca nomor 1, wa amman nabiyyu fa huwa insanun uhiya ilaihi bi syar'in
أمر بتبليغه أم لا فالنبي أعم من الرسول مطلقا هذا هو المعتمد ومقابله قولان Hadza huwal mu'tamad, yakni al-mu'tamad di dalam takrif Nabi dia itu adalah sama seperti Rasul, kecuali Nabi itu tidak diwajibkan untuk tabligh. Wa hadza huwal mu'tamad. Muqabilnya ada qaulan. Apa qaulan? الأول أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب فلا بد في الرسول من الكتاب والشريعة ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون له شريعة والاحتمال أن يكون ما فيه yakni yang pertama, Rasul itu harus mempunyai dua hal, mempunyai kitab dan syariat. Tidak cukup dia mempunyai syariat saja, karena ihtimal yang ada di dalam kitab itu hanya mawaid, yakni baiklah kepada istri, banyaklah bersedekah. Itu hanya mawaid, harus ada syariat baru dan kitab. Itu adalah pendapat pertama daripada Rasul. Waktu ridho hadzal qaul bi al-kutuba qalilatun wa rasulu katsiratun fa kaifa yustaratu fir rasuli an yakuna lahu kitabun. Qaul ini ada i'tirad, macam mana boleh setiap rasul itu punya kitab, rasulnya sedikit, rasulnya banyak, kitabnya sedikit. Dan kita tahu itu. Kalau Anda nak jawab macam mana i'tirad ini? Kitab itu sedikit tak pasti. Nah, Tak diketahui secara pasti. ada huwa, yakni kitab itu sikit itu tak pasti. Kitab yang ada sikit itu hanya yang diberitakan kepada kita. pasti. Yang pasti diberitakan kita hanya kitab itu. Maksudnya ini adalah kitab, 5 ini adalah kitab, tidak menunjukkan tidak ada kitab lain. Itu saja. Qaul tsani والقول الثاني يقول لا بد في الرسول من أحد أمرين إما أن يكون له كتاب وإما أن تكون شريعته ناسخة. Pendapat yang kedua, ada Rasul itu harus ada satu dari dua, ya imma dia punya kitab, ya imma dia punya syariat yang baru. Aywa. وإما أن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله فإذا Bukan min نزلت qabli ya Syekh. من قبله فإذا نزلت التوراة على موسى وأوحي إلى نبي من بني إسرائيل مثلا بتبليغ أحكامها ولم ينزل عليه كتاب ولم تكن شريعته Ya, ini kalau ada dua orang nabi di dalam satu masa, Musa dan selainnya. Nabi Musa diberikan kitab dan syariat baru. Ada lagi nabi yang lain, Nabi Syahir namanya, tidak diberi kitab, hanya disuruh diberi wahyu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam Taurat ini. Tidak dikatakan ini adalah Rasul, tapi dia itu Nabi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai syariat baru atau kitab. Macam Nabi Harun juga. Macam itulah. Macam itu. Ayo. وقد قال الإمام انتهى من حاشية العلامة المحقق الدسوقي على شرح البراهين للسنوسي وهي من أعظم الحواشي وأكثرها الفوائد. قال الإمام الحليمي في المنهج في معنى النبوة والفرق بين النبي والرسول إن النبوة اسم مشتق من النبأ وهو الخبر إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص يكفي. Di sini ada taklid tawil dan Syekh Said tentang perbedaan antara nubuwah dan risalah. Syekh Said menjelaskan tentang perbedaan itu dari marohil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat. Hanya ingin mengatakan bahwasanya dua hal ini berbeza, berbeza. Dan biasanya sebelum adanya risalah itu ada nubuwah. Sebelum adanya risalah itu adanya nubuwah. Sof tengok kata-kata fata'ammal kaifa yanusul ulama ala anna sayyidina Muhammadan kana nabiyyan inda mujarradi nuzulil wahyi alaihi. Tsumma sara rasulan bi amrihi bin nadarah fa hakadha fahimal ulama al farqa bainan nubuwah wa risalah. Karena ada beberapa orang itu macam tatawul, macam kritik ahli sunnah dan menyalahkan
ahli sunnah di dalam masalah ini ya. Ahli sunnah ini salah masalah perbedaan antara nabi dan rasul. Wa bi satu sayyidina Muhammadin alaihi salam misalun shadiqun li sihhati fahmihim. Wa bina'an ala hadza tastaqimul qaidah alladhi dzakaruha bi anna kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Amma indaman qala bi anna nabi huwa insanun amarahu Allahu bi syar'i man qablahu wa umira bi tablighihi fa bina'an alaihi la yakunu kullu rasulin nabiyan. Yakni definisi yang mengatakan bahwasanya setiap nabi itu adalah orang yang diberi wahyu dan disuruh menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Maka Rasul itu bukan nabi. Karena Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Rasul mempunyai syariat baru. Dari sini dikatakan bahwasanya antara Rasul dan nabi itu ada yang namanya mughayarah fil mafhum. Tapi dengan definisi yang sebelumnya bahwasanya insanun hurun uhiya ilaihi bisyar'in umira bi tablighihi amla. Dengan definisi yang sebelumnya dikatakan Rasul itu nabi itu lebih umum. Hadza huwa wal aqrab an naqul innana in qulna inna makna ta'rif al masyhur dzakarnahu fil matan anna nabi qad la yu'maru bit tabligh fi'lan fa hadza ta'rif yakunu dhaifan. Saya kalau ada definisi nabi bahwasanya nabi itu tidak disuruh untuk tabligh sama sekali, maka ta'rif ini dhaif. Li anna kulla insanin fa huwa ma'murun bit tabligh. Setiap manusia itu pasti disuruh untuk tabligh. Wa dzalika alal aqal bi tablighi risalati rasul allati qablahu kama anna kulla mu'minin fa innahu yajibu alaihi tabligh. Minimal dia diwajibkan untuk menyampaikan risalah man qablahu, seperti setiap manusia itu diwajibkan untuk berdakwah atas nama Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Fa kaifa la yakunun nabi ma'muran bit tabligh wa hadza khulfun. Masa manusia yang hina saja disuruh tabligh, nabi yang paling mulia tak disuruh tabligh? Amma in qulna inna ma'nahu anna ma'nan nubuwah inna ma yultafatu ila qaulin nabi mubalaghan an rabbih umurun biqadin nadhar umira bit tabligh am lam yu'mar fa hadzal ma'na qawiyyun. Kalau kita cuma tengok makna nabi itu hanya orang yang yunabba, diberi khabar hal-hal dari Allah, walaupun hal-hal ini disuruh diberitahu kepada manusia atau tak, dia dikatakan nabi. Fahadal makna qawiyyun. Fahadal makna qawiyyun jiddan. Wa huwa dhahiru kalamil Is bin Abdi Salam fi akhiri qawaidihil kubra wa hasiluhu anna nabiyya ismun lil insan alladhi uhiya ilaihi bi umurin min indi rabbih wa amar rasul fa huwa bil idafa ila dzalika umira bit tabligh ila nas. Tengok. Nabi itu katanya Is bin Abdi Salam bahwasanya nabi itu adalah orang yang diberi wahyu tentang beberapa hal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasul selain diberi wahyu, dia disuruh untuk menyampaikan kepada manusia. Farisalah mutasawwiratun indadzaka mafhumuha munfasilun aklan an mafhumin nubuwah. Dengan ini kita boleh memahami perbedaan mafhum antara risalah dan nubuwah. Dari segi risalah itu setelah diberikan disuruh menyampaikan. Nabi hanya diberikan saja. Mungkin disampaikan, mungkin tak. Dari sini kita boleh memahami ada perbedaan mafhum antara nubuwah dan risalah. Ma'annaha fil waqi' la tanfasil. Maknanya, tengok. Maknanya walaupun mafhumnya berbeza, tapi di dalam realiti antara rasul dan nabi tak terpisahkan. Maknanya setiap rasul pasti nabi. Walaupun bukan setiap nabi itu rasul fil waqi' la tanfasil. Karena biasanya nabi itu akan disuruh yuballigh. Tapi tak wajib. Bukan tak wajib, dia tuh wajib untuk yuballigh. Dia tak wajib yuballigh hal-hal yang khos tentang uluhiyah. Rasul sama, cuma bezanya antara nabi dan rasul syariatnya baru atau tak. Syariatnya baru atau tak. Tapi memang ada umurun ini tidak harus sesuatu yang baru. Akan tetapi mungkin itu hanya konfirmasi atau pembentangan daripada syariat sebelumnya, tapi tidak berbeza sama sekali. Karena itu walaupun mafhumnya berbeza, tapi fil waqi' la tanfasil. Maknanya
mutasawiyan. Rasul dan Nabi itu mutasawiyan, yakni ikhtalafa mafhuman wa tafaqa misdaqan. Wa man qala wa min hadza qala al-iz inna martabatun nubuwah afdalu min martabatir risalah litisaliha billah min tarafaiha wa tisalur rusal wa tisalir risalah billahi ta'ala min tarafin wahid faqad suf wa lam yakul innan nabiyya afdalu minar rasul li anna ar-rasula bil idafa ila kaunihi nabiyyan wa huwa rasulun aidan. Is bin Abdi Salam cakap an-nubuwah afdalu minar risalah, bukan an-nabi afdalu minar rasul. Kenapa? Karena setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Tapi kenapa kok nubuwah afdalu minar risalah? Karena ada tarafain, dari Allah ke ibad, dari ibad ke Allah. Tapi risalah dari Allah ke ibad, dari ibad ke ibad yang lain. Wa nahnu naqta anna man haza fadilataini afdal mimman haza fadilatan wahidah wa minhu fala wajha litashni alaihi fata'ammal. Wallahu alam. Syekh Said punya risalah fi makna nubuwah wal risalah ini, tapi ghairu matbu. Dulu ketika daras Nasafiyah beliau cakap pasal ini. Ada risalah. So tengok wa makana muraduna fi hadhil ujalah illa bayana wajha sa'igin wa takhrijin ma'qulin li ta'rifil masyhur wal maslahatu tahtaju ila ziyadati tafsilin wa tahrir khususan anna dhahira kalamil asal qad yufhimu annahu yumkinu an yujada nabiyyun ghairu ma'murin bi tablighi mutlaqan thumma hadha la yasihu illa idza qila innal ma'lumati allati yuha biha Allah ila nabi innama tata'allaqu bi dzatihi ta'ala wa bi asma'il yasdada ma'rifatun bihi ta'ala. Jadi maknanya sama seperti yang saya katakan tadi dari awal, yang tidak wajib disampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan risalah tentang ketuhanan yang mana orang lain tidak bisa untuk tahan. Dan memang ada nabi itu harus mempunyai determinasi, thiqatun nafas, yang melebihi orang-orang lain. Tanpa adanya determinasi ini, kita tidak akan bisa untuk apa? Menyampaikan. Allah ada. Allah mungkin ada. Dari awal Anda sudah tidak ada apa? Determination itu tidak ada. Macam mana orang nak dengar? Nak dengar Anda, orang nak percaya Anda macam mana? Karena itu diberikan ilmu yang lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Said di dalam bagi Ar-Risalah. Dan di sini ada Syekh Said ada muridnya amik beberapa menunjukkan beberapa nukulat daripada Syekh Muhammad Al-A'i daripada Syekh Syabarkhiti di dalam Syarih Al-Ba'in Nawawiyah yang mengatakan bahwasanya Ar-Risalah afdalu minan nubuwah. Apa aja di sini ada nasnya. Dari bahwasanya Ar-Risalah afdalu minan nubuwah. Syekh Said mengatakan khilafan lil iz. Khilafan lil iz. Wallahualam, saya tak tahu siapa Khiti boleh lawan Iz bin Abdi Salam. Saya tak tahu Iz bin Abdi Salam macam mana. Saya tak tahu. Tak silap Iz itu dia Syafi'i mazhab, so? Dia Syafi'i, dia dulu imam, dia dulu salam Maliki. Tasyafa' atau tak? Atau dia dari asal Syafi'i? Itu dia dua mazhab. Hah? Dua mazhab ma'ruf. Dua mazhab ya. Tapi lebih anu mana dia? Lebih condong kemana? Syafi'i. Qawaid kubronya pun Syafi'i banyak pakai, bukan Maliki. Kemudian ada orang cakap bahwasanya yang khidmah usul Syafi'i itu adalah Malikiyah. Allah, hadi buhtan adim. Buhtan adim. Mulahadhah. Laisa kullu ma alimah. Laisa kullu ma 'allamahu ar-rasul yablughu fa inhu. Bukan kullu ma 'allamahu ar-rasul, laisa kullu ma 'alimahu ar-rasul. Laisa kullu ma 'alimahu ar-rasul
يبلغ فإن هناك أمورا يعلمها Bukan الرسول fa'inna. فإن هناك Setelah أمورا in itu biasanya itu fi'il. Kalau setelahnya itu isim, berarti dia bukan in, tapi apa? Inna. Fa'inna فإن hunaka. هناك أمورا يعلمها الرسول ولا يبلغها ولكن كل ما أمر Bukan الرسول yabluguha ya Syekh, yuballighuha. Yabluguha itu sampai, yuballighuha menyampaikan. Maknanya tidak semua hal yang disampaikan oleh Rasul, yang diketahui oleh Rasul itu akan disampaikan. Karena Rasul itu ada beberapa, mengetahui beberapa hal, yang mana beberapa hal itu tidak disampaikan. Banyak sekali minal umuril ilahiyah. Kata silam Hudzaifah al-Yamani mengatakan, Rasul memberikan aku 2 cawan yang isinya ilmu. 1 cawan sudah disampaikan, yang 1 cawan ini tak saya sampaikan. Kenapa? Kalau saya sampaikan saya akan diburu, karena ini adalah umurul ilahiyah, yang mana manusia tak boleh paham di sini. Ayo. ولكن كل ما أمر الرسول بتبليغه فإنه يبلغه وذلك لأن الأقسام 3 قسم أمروا بتبليغه وقسم أمروا بكتمانه وقسم خيروا فيه. Yakni maknanya akan tetapi hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada Rasul, untuk diperintahkan oleh kepada Rasul untuk disampaikan. Karena itu Syekh Said mengatakan perkara yang diberitahukan oleh Allah kepada Rasulnya ada 3. Ada hal-hal yang wajib disampaikan dan itu semua sudah disampaikan. Ada hal-hal yang dilarang untuk disampaikan, itu tidak ada yang disampaikan. Ada hal-hal yang khuyru fi, Anda boleh sampaikan, Anda boleh tak sampaikan. Ayo. الواجب في حق الرسل عليهم السلام الصدق في دعواهم للرسالة وفيما يبلغونه عن الله تعالى وحقيقة الصدق مطابقة الخبر lima fi nafsil amri. Wadih, as-sidq ini maknanya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar. Maknanya apa yang disampaikan oleh Rasul itu sesuai dengan fakta dan realita. Dan itu adalah sidq. Akan tetapi makna sidq sendiri indah ahli sunnah bukan itu. Ini adalah sidqun khosun bir Rasul. Tapi sidqun yang indah ahli sunnah, yang am, itu maknanya sesuai dengan realita, walaupun tidak sesuai dengan keyakinan. Kalau di dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan realita dan keyakinan, karena ini Rasul kena tinggi, tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai keyakinannya, walaupun sesuai dengan realita. Ayo, silakan. Al-amanah, wahya hifzu jawahirihim az-zahirah wal batinah. Bukan jawahirihim, jawarihihim az-zahirah wal batinah min al-wuqu'i fi muharramin aw makruhin. Wadih, al-amanah itu adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga semua anggota tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang muharram, muharram. Kenapa? Karena kalau Rasul itu berbuat hal yang muharram itu menjadi wajib. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya kalau ada hal yang haram dilakukan oleh Rasul, maknanya hal itu wajib. Macam mana hal yang haram menjadi wajib? Ada tanakut kan? Karena itu akan dijaga. Apakah dijaga itu daripada shaghair wal kabair, atau dari shaghair saja, atau dari kabair pun iya? Di sini ada khilaf. Ada khilaf. Sof, tengok apa katanya Sa'duddin. Wa fi hadza isyaratun ila annal anbiya alaihi musallamu maksumuna anil kidib, khususan fi ma yata'allaq bi amrin. Dan ini sof. Wa fi ismatihim an sa'ini dunubi tafsilun. Wa huwa annahum maksumuna anil kufri qabla al-wahyi wa ba'dahu bil ijma'. Sebelum wahyu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin kufur. Tidak mungkin kufur. Sebelum, apalagi sesudah, bil ijma'.
Wa kadza an ta'ammudil kaba'ir indal jumhur khilafan lil hasyawiyah. Begitu pula sebelum dan sesudah wahyu tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara sengaja melakukan kaba'ir. Khilafan lil hasyawiyah. Hasyawiyah ini sikit-sikit. Hasyawiyah mujasimah. Hasyawiyah mujasimah. Wa innamal khilafi annam tina'ahu bidalili sam'i awil akli. Yang khilafnya apakah Rasul itu tidak boleh berbuat kabair itu dalilnya sama atau akal, itu saja. Wa amma sahwan fajawazahul aksarun. Kalau kabair sahwan sebelum atau sesudah fajawazahul aksarun. Majority membolehkan Rasul untuk berbuat kabair sahwan. Wa amma shaghair fayajuzu amdan indal jumhur khilafan lil jubai. Adapun shaghair amdan pun boleh indal jumhur khilafan lil jubai. Sampai sini kan khilafnya sangat dahsyat. Tidak masuk lah. Masuk dengan hal-hal tertentu. Wa atba'ihi khilafan lil jubai wa atba'ihi wa yajuzu sahwan bil ittifaq. Yajuzu sahwan bil ittifaq. Illa ma yadullu alal khissah kasariqati luqmatin wa tatfif bi habbatin. Lakinnal muhaqqiqin ishtaratu an yunabbahu alaihi fayatanabbahu anhu. Muhaqqiqin mengatakan walaupun diperbolehkan di dalam semua masail ini kabair atau shaghair, tapi ketika Rasul melakukan harus dijelaskan, ia tanabbah. Kecuali hal-hal yang berhubungan dengan kisah. Kisah ini apa ya? Memalukan. Hina. Hah? Memalukan. Memalukan, hina. Contohnya apa? Kasariqatil luqmah. Mencuri sesuap, mencuri satu saja dicuri. Ini kan macam lapasannya. Kisah tadi. Yani orang-orang tak buat macam itu. Au tatfif bihabbah. Yani ketika jual apple ambil satu biar jadi Anda beli 1 kilo plus 1 apple. Itu kan dosa, tapi apa ya? Remeh, Memalukan lah. Memalukan sangat itu. Hadza kulluhu ba'dal wahyi. Semuanya khilaf ini adalah ba'dal wahyi. Amma qoblal wahyi fala dalila alam tinai suduril kabir. Sebelum wahyi la dalila alam tinai suduril kabir. Dhahabatil mu'tazilah ilam tinaiha. Mu'tazilah cakap sebelum wahyi pun tidak boleh ada kabirah. Kenapa? Karena akan ada nufroh. Orang-orang tiba-tiba sebelum wahyu berbuat macam-macam yang teruk, kemudian jadi nabi. Kira-kira orang nak dengar tak? Apa ini baru bertaubat nak dakwah dengan kita. Limti ilam tinaiha li annaha tujibun nufratal mani'ah an ittibaihim fatafutu maslahatul bi'sah wal haq man umayujibun nufrah. Semua itu yang diperbolehkan, dosa-dosa itu yang tidak menyebabkan nufrah, larinya orang daripada nabi tersebut. Jadi walaupun boleh shaghair, tapi bukan hal-hal yang yujibun nufrah. Dan saya katakan semuanya itu adalah tabligh. Apapun yang diperbuat kalau tidak menafikan tabligh itu tidak apa-apa, dan semuanya khilaf di situ. Semuanya khilaf di situ. Dosa besar atau dosa kecil kalau tidak yujibun nufrah anit tabligh, macam mana? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Wadih? Ka ahlil ummahat wal fujur was shaghair adalah alal hisah.
Suf wa mana asyi'atu suduras saghirati wal kabirati qabla al wahyi wa ba'dahu lakinnahum jawazu idharul kufri taqiyatan. Tidak boleh Syiah itu, tidak boleh Nabi itu berbuat shaghair atau kabair, tak boleh sama sekali, tapi boleh menampakkan kafir taqiyatan. Taki itu. Wallah, gharib, jiddan gharib. Ayo. Al-amanah. الأمانة وهي حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرم. Fi muharram khalas. Amma makruh kif? Makruh ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak buat makruh kecuali dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tasyrik. Tasyrik itu masuk ke lupa juga. Maknanya ketika Rasul melakukan sesuatu yang makruh itu untuk menunjukkan kepada orang-orang ini tidak haram. Maknanya ini boleh Anda perbuat walaupun makruh. Ketika Rasul kencing dengan berdiri, Rasul pernah kencing dengan berdiri, itu fi hakina makruh, fi hakir Rasul wajib. Kenapa? Ketika Rasul kencing berdiri menunjukkan bahwasanya kencing berdiri tidak haram, dan menunjukkan hal ini tidak haram adalah tabligh. Jadi Rasul tidak pernah melakukan makruh, yang Rasul lakukan hanya wajib. Begitu pula kalau Rasul itu melakukan sesuatu yang makruh, sesuatu yang makruh dalam keadaan lupa, itu khusus untuk tasyrik. Seperti Rasul sujud sahwi. Apakah Rasul itu lupa? Tak lupa, tapi memang dilupakan oleh Allah untuk mentasyrikkan sujud sahwi. Kalau Rasul tak lupa, tidak akan pernah ada yang namanya sujud sahwi. Yang aja sujud zikir nanti. Bukan sujud sahwi, tapi sujud zikir. Tablighuma, aywa. تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق الفطانة والزكاة. Bukan zuka ya Syekh, zakat. Al-mustahil fi haqqir Rasul. المستحيل في حق Semua الرسول. mustahil fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lawan yang wajib. Apa lawannya? Sidq adalah kidib. Lawannya amanah, khianah. Lawannya fatonah, baladah. Lawannya amanah, lawannya apa lagi? Tabligh. Tabligh al-kitman. Wadih hadis. Ayo. يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد صفات الواجبة وهي كما يلي الكذب وحقيقة الكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. Wadih, yakni tidak sesuainya perkataan dengan realita. Walaupun itu sesuai dengan keyakinannya atau tak sesuai. Al-khianah, dan saya jelaskan berkali-kali masalah kidib ini. الخيانة بفعل شيء مما نهوا Mimma nuhu. مما نهوا عنه نهي تحريم كالزنا وشرب الخمر أو كراهة كقراءة القرآن في الركوع والسجود مثلا. Maknanya khianah itu Rasul tidak akan berbuat sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah, walaupun pelarangan itu pelarangan secara haram seperti zina dan syurbil khamr, atau secara makruh seperti membaca Al-Qur'an di dalam ruku dan sujud. Fi'lam itu makruh. Membaca Quran di ruku wa sujud mimma yusabbibu sujud sahwi. Karena ada dibilang naklul azkar. Dibilang min asbabi sujudi sahwi. Naklu, kalau ibaratnya di fikih itu naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi. Sebelum memindah Al-Fatihah di ruku membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ada orang memindah at-tahiyatul awal ketika berdiri. Allahu Akbar at-tahiyatul. Dia tak sadar. Benar. Naklu ruknin qauliyin wa hadza baru mu'tamad. Yang mu'tamad apa? Bukan naklu ruknin, tapi ibaratu Syekh Khatib Sahih Mufti Tarim, naklu matlubin qauliyin. Bukan naklu ruknin, tapi naklu matlubin. Kata-kata matlub ini lebih umum daripada rukun. Dia rukun, sunnah atau hay'ah. Karena tiga ini yutlab matlub. Cuma rukun ini matlubnya jazim, selainnya matlubnya ghairu jazim. Maknanya kalau Anda memindah apapun sunnah, hay'ah atau rukun di selain tempatnya, Anda disunnahkan sujud sahwi, walaupun itu tidak membatalkan sholat. Qul huwallahu ahad, Anda pindah ketika ruku. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, sami Allahu liman hamidah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salat Anda sah walaupun sengaja.
walaupun sengaja, tapi hukumnya Rasul tak akan buat itu secara sengaja. Secara lupa boleh, dan ketika itu hukumnya bukan makruh lagi tapi wajib Rasul buat macam itu. Kenapa? Untuk menyampaikan kepada kita bahwasannya perbuatan ini tidak membatalkan sholat. Ayo. وأما وقوع المكروه منهم عليهم الصلاة والسلام في بعض الأوقات للتشريع فجائز. Fajaiz, makna jaiz di sini adalah al-jaiz bimakna ta'am. Maknanya tidak haram. Tidak haram. Makna tidak haram di sini mungkin dia itu wajib. وإنما المكروه المستحيل عليهم هو الذي لم يقع بقصد التشريع فإنه لا يقع منهم. Ayo. فالأمانة واجبة لهم والخيانة مستحيلة لهم عليهم فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدهما فلا يقع منهم محرما ولا مكروه ولا عمدا ولا سهوا. La amdan wa sahwan kama huwa muqarrar yani. Ayo. Min hini fitratihim ila hini intiqalihim ila daril karamah. Dan di sini sudah saya katakan wuku usaqair wal kabair ini khilafun baina nafsu ahli sunnah fihi khilaf wa bainal mu'tazilah dan hasyawiyah wa syiah. Ada yang namanya firqatun azharikah daripada mu'tazilah mengatakan bahwasanya Rasul itu boleh kafir. Boleh kafir. Azharikah. Kenapa? Karena menurut mereka semua dosa itu menyebabkan kekufuran dan Rasul boleh melakukan dosa, maka Rasul boleh kafir. Bagaimana? Kabair yang yu'addi ilal kufur. Tak, semua dosa. Karena itu orang-orang mengatakan Mu'tazilah itu ashabul ukula. Wallahi haula yakni jauh lebih soleh daripada Anda. Kenapa? Karena dari awal mereka mengatakan dosa itu yukhallid finnar. Kita tidak, kita berbuat dosa nanti boleh bertaubat, boleh ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak macam itu. Anda berbuat dosa, Anda kena mukhallad finnar. Karena kalau Anda tengok Wasil bin atau Abu Husain al-Basri kanu ubat sufiyah. Ahli sunnah akhaf minhum bikatsir ya. Lebih toleransi daripada mereka bikatsir ya. Oh, saya ini Mu'tazilah. Oke, Mu'tazilah. Jadi masalah apa? Masalah anal kabirah tukhalid finnar. Anda cakap masalah itu? Nah, saya tak tahu. Macam mana cakap Anda ini Mu'tazilah kalau masalah ini saja Anda tak tahu. Kalau memang Mu'tazilah pihak, semua Anda kena ambil. Wallahi nahnu sanahtarim ya. Mu'tazilah amsal Abil Husain, Abu Ali Ajubai, Zamakhsyari. Wallahi hada yuhtaram. Karena kenapa? Mereka multazim bima qol. Apa yang mereka katakan, mereka multazim. Ini lagi yang cakap Islam tak buat apa yang di Islam. Pilihan raya saja buat Islam, yang lainnya tak buat Islam. Subhanallah. Seorang Islam ini akhir-akhir zaman ini silah. Benar, silah. Lama-lama untuk guru, para habaib, para kiai, lama-lama hanya barang dagangan untuk pilihan raya saja. Benar, lama-lama akan seperti itu. Dan Anda tengok setiap ada pilihan raya macam-macam kan. Orang datang ziarah tuh guru, minta doa. Oh, ini dekat dengan ulama. dia tak bohong. Sekarang dia dekat dengan jaraknya memang dekat. Hakiki memang seperti itu. Subhanallah ya. Ini sudah dunia yang terbalik ayyuhal ashab. Dunia yang terbalik. Ayo. ملاحظة جاء في الحديث كل khallatin atau khillatin. Kullu khillatin yutba 'alaihal mu'min illal khiyanah wa kadhib. Maknanya setiap sifat itu manusia mempunyai capability untuk itu. Maknanya Allah sudah membuat capability untuk semua sifat kecuali khianat dan kadzib. Tak bisa. Yakni itu bukan sifat asli manusia. Berkhianat dan kadzib itu bukan sifat asli manusia. Subhanallah. Orang kalau berbohong itu ada macam apa? Di hatinya itu tak sedap. Berkhianat pun macam itu. Ada macam tak sedap. Ayo. إكمال شيء مما أمر بتبليغه للخلق المبعوث إليهم
فهذا مستحيل في حقهم ولا يقع منهم عمدا ولا سهوا. La amdan wala sahwan. Sahwan mungkin tapi li ajli tasyrik. Seperti tasyrik sujudus sahwi. Ketika Rasulullah lupa, disitulah ada tasyrik. Ayo, mulahadhah. Qala al-Qadhi Iyad fi Shifa wa kadha Qadhi Iyad fi Shifa, ini kitab masyhur jiddan ada. Kitab Asy-Syifa li Qadhi Iyad. Pernah dengar Anda? Hah? Kitab masyhur jiddan tadi. Apa? Fi Huquqil Mustafa. وكذا يستهين عليهم الجنون والجزام والبرص وما كان لسيدنا أيوب ليس بجزام. Laisa bijuzam, yakni hal-hal penyakit-penyakit ini membuat kita ini terhempaskan dari mujtama. Kalau Anda kusta, judam, baros ini yang putih-putih itu loh. Sopak. Lah itu kalau kita mempunyai penyakit seperti itu, orang-orang itu merasa jijik. Macam mana Anda nak tabligh, Anda nak masuk saja orang-orang sudah lari semua. Tak akan mungkin tabligh. Ayo al-jaiz fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wa sallam. Terus macam mana Sayyidina Ayub? Apapun penyakit teruknya Sayyidina Ayub, dia bukan judam. Kenapa? Karena Sayyidina Ayub mempunyai wadifah untuk tabligh. Kalau judam orang-orang tak akan dengar. Sampai ada ulat-ulatnya, tak itu hanya Israiliyat saja itu. Ayo. Al-jaiz fi haqqi Rasul. Al-balahah tak ada. Al-balaha wal ghaba. Al-balaha wal ghaba. Bodoh mustahilan alaihim salatu wassalam. Karena kalau Rasulullah itu bodoh, macam mana boleh memahami wahyu-wahyu Allah dan bagaimana boleh menjawab pertanyaan yang datang daripada segala umat. Balaha ghaba. Sama balanya. Tak jauh beda. Satu yang lainnya lebih teruk daripada di martabatnya. Al-jaiz fi haqqi Rasul alaihi wassalam. balaha ini lebih ke ideal. Dungu. Ya, itu istilahnya ada orang Indonesia namanya Rocky Gerung. Cakapnya dungu. Ini akal dungu. Ghaba ini bodoh. Memang ada orang ini diajari tak boleh apa namanya? Tak boleh paham. Ada saya punya supervisor di kampus itu. Ada orang sudah umur 60 tahun buat tesis. Ada kitabnya Ibn Abidin, Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Orang 60 tahun ini tersilap terus. Pasti cakapnya Durril Mukhtar ala Raddil, terbalik terus. Diberitahu 5 kali tak boleh. Sudah apa namanya? Sudah stuck di situ sudah ya. Sudah stuck di situ. Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar, tak boleh ya. Dia tak boleh bezakan antara rod dan dar. Rod dan dur tak boleh bezakan, antara muhtar dan mukhtar tak boleh bezakan. Macam mana lagi? Ayo. Yajuzu aqlan wa syar'an alaihim wassalatu wassalam. Dia bukan dungu sob itu bodoh saja itu. Bodoh saja. Kalau Anda menjadi guru, Anda akan tahu macam-macam orang bodoh itu. Sekali tak boleh, 2 kali tak boleh. Guru saya Syekh Pak Udon, kalau ada orang tanya 3 kali, dia jelaskan tak paham, Anda tak wajib paham. Allah. Saya tak paham, jelaskan 2 kali. Saya tak paham, jelaskan 2 kali. 3 kali, wallahi hadza syai' la yajib an tafhamahu. Benar. Maknanya memang bukan level ente di sini. Anda kena belajar bawah lagi, atau mungkin Anda ulangi lagi 4, 5 kali, 10 kali di kamar. Ya seperti itu memang. Belajar memang seperti itu. Orang bodoh itu biasa. Yang tidak biasa itu tidak mau keluar dari kebodohannya. Sudah tahu bodoh, sudah saya tak nak belajar lagi. Saya lebih baik macam Anda kena belajar. Tak ada orang ulama itu belajar baca kitab-kitab ini tuh puluhan kali. Puluhan kali. Saya belajar kitab Syarhun Nasafiyah ini, mungkin sekarang saya baca yang ke-5 kalinya, dan masih ada hal-hal yang tidak saya paham. Itu tuh biasa macam itu. Minhaj itu saya baca mungkin ada ke-5 atau ke-4 kali. Minhajut Thalibin. Minhajul Usul tak tahu 5 atau 4 kali. Memang macam itu. Mufti Tarim sekarang itu Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib baca Safinah 10 kali. Kurang bodoh apa itu? Benar, 10 kali Ustaz ini. Safinatun Najah, baru naik ke kitab setelahnya Muqaddimah Hadromiyah.
Tapi karena ada yang namanya sabar, sekarang jadi orang paling alim satu tarim. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, guru-guru saya. Syekh Syarif Al-Jurjani, sebelum belajar At-Tawalik dengan Bedawi, baca dulu 14 kali. Padahal Syekh Syarif itu ada khilaf, apakah orang ini pernah salah apa tak? Karena terlampau pandai. Benar, ada khilaf apa tak? Sudah macam Nabi saja saya bilang Syekh Syarif Al-Jurjani. Tapi dia macam itu, terus berusaha untuk pelajari. Ibn Hajar Al-Haytami Suratul Tuhfah, sebelum mengarang Tuhfah itu membaca Syamsiyah 10 kali. Syamsiyah mantik 10 kali. Memang macam itu, belajar itu bukan sekali 2 kali memang. Cuma di kelas maksimum 3 kali. Kenapa? Karena di kelas ada haknya orang-orang lain, bukan hanya hak Anda saja. Anda ingin paham, tapi orang-orang lain pun juga ingin maju. Gak ingin maju. Kalau Anda nak paham, tengok di rumah. Katanya saya udah dulu macam itu. Kalau Anda nak paham, di luar kelas saya jelaskan 1000 kali saya jelaskan. Di kelas hanya 3 kali. Rahimahullah, Allah ya Syekh. Bukan rahimahullah, hafidhahullah Syekh Pak. Masih hidup sampai sekarang, warajul min fudhalahil ansar. Dan saya kira tidak ada orang macam itu kecuali di kitab saja. Di kitab-kitab ada orang macam itu. Tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sama sekali. Fi ghayatil wara'. Karena itu hampir semua yang belajar dengan beliau berkah ilmunya. Alhamdulillah Al-Fakir diberi kesempatan untuk khatam Minhajut Thalibin. Harfan-harfan dengan Syekh Ba'udun selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Warajul fi ghayatil wara'. Fi ghayatil hifdil waqt. Subhanallah ya. Ayo. Al-Jaiz fi haqqir Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yajuzu aqlan wa syar'an alaihim alaihi wassalatu wassalam ma huwa yang diperbolehkan untuk Rasul alaihi wassalatu wassalam hanya al-a'rad al-basyariyah yang tidak tunafi martabatan nubuwah. Hal-hal yang biasa ada di dalam manusia yang tidak mengurangi kenabian. Tingkat kenabian, menikah, beli di pasar, sakit. Itu adalah hal-hal yang ada kepada manusia dan tidak mengurangi kenabian. Ayo. Ay as-sifatul hadithah al-mutajaddidah bi'aksi sifatil qadimah allati hiya sifatullah fala yasihu ay tak boleh Nabi tidak mempunyai sifat-sifat qadimah yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fala yasihu ay yattasifa biha ghayruhu li'anna al-haditha la yattasifu bi sifatil qadim. Karena kalau Nabi mempunyai sifat-sifat Allah, al-kamul munfasil fi sifat itu ada maknanya tidak ada wahdaniyah di situ. Ayo. وتجوز على الرسل الصفات البشرية التي لا تؤدي إلى نقص ودناءة في مراتبهم العلية. Maknanya Rasul itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan karena memang manusia. Memang manusia, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia. Ada sifat-sifat manusia di situ. Agar tidak orang itu mengatakan ini adalah Tuhan, ini adalah Allah. Tak, Nabi itu adalah manusia. Karena itu ada sifat-sifat kemanusiaan, akan tetapi tidak menjadikan kurang daripada martabat kenabian mereka. Contohnya apa? Seperti sakit yang khafi, pening, homa, sudah, fever, sudah, pening, wa ghairi dzalika minal amrad wa ghairi dzalika ammal amrad al-muzminah. Kalau ukot, saya tak tahu apa itu ukot. Saya kemarin saya cari di dictionary, saya tak dapat. Coba tengok di Google Ustaz Hilmi, apa penyakit ukot itu. Saya tak tahu apa ukot. Tapi ukot itu adalah macam penyakit yang mana penyakit yang muzminah. Kata-kata muzminah ini tidak mungkin sembuh. Orang Indonesia cakapnya penyakit menua. Itu tak mungkin sembuh ya, sampai mati Anda punya penyakit. Itu macam diabetes. Diabetes. Penyakit yang kekal. Kekal itu tak bisa sembuh. Ya, Anda kena deal dengan itu. Maknanya sudah, Anda tidak boleh makan yang manis-manis lagi. Manusia, subhanallah, manusia. Apa ukot? Wal baros, tak mungkin Nabi itu mempunyai sopa alladzi ta'afuhul anfus wal junun qaliluhu wa kathiruhu, gila tak mungkin, wal ama buta, wal awar. Ini awar ini apa ini? Buta sebelah. Wadaul faraj, dan penyakit-penyakit apa? Faraj.
farj, kelamin. Contohnya apa? Kalau jab itu terpotong, itu namanya jab. Itu potong. Kelaminnya terpotong namanya jab. Hada rajul majbub, maknanya kelaminnya terpotong. Itu adalah penyakit apa namanya? Wal i'tirad. Wallahu alam. I'tirad ini saya tengok di dictionary, i'tirad ini adalah penyakit yang menjadikan kal khosyabah, aridon kal khosyabah, yakni dia akan terus macam ini. Tak boleh macam ini terus. Oh, itu penat. Orang yang sudah menikah tahu itu penat itu. Nak kencing pun susah, nak apa-apa pun susah. Wal khisa itu dulu sering orang-orang yang khidmat di Masjidil Haram. Kasih. Hah? Kasih. Dikasih. Dibilang Indonesia dikebiri. Dikebiri. Maknanya bolanya itu dihilangkan. Anda sudah tidak bisa untuk suka dengan wanita lagi. Itu khisok namanya. Khisok ini untuk hewan boleh. Tak tahu sunnah apa tak? Khisok untuk hewan. Karena kalau hewan itu Anda khisok, dia akan gemuk. Untuk manusia kalau Anda khisok pun gemuk. Tak tahu, katanya pesumo itu banyak yang khisok. Untuk menjadikan tubuhnya besar. Maksud Habib tadi tu untuk lembu, kambing gitu. Kalau macam kucing ni orang buat juga. Orang buat khisok untuk kucing. Tak nak bagi menikah dengan, sebab dia bela kan. Jadi dia tak nak. Wallahu a'lam. Karena kenapa? Karena khisok itu kalau di hewan-hewan tuh boleh untuk dimakan gitu. Maksudnya dagingnya akan banyak, bermanfaat. Kucing kenapa? Kecuali menurut madzhab Maliki orang nak makan kucing, wallahu a'lam. Wal i'tirad wal khisa wal unnah. Unnah itu begini terus. Kalau i'tirad begini terus, unnah mati pucuk. Dibilang Indonesia impoten. Apa kata Syekh Said? Wal unnah al mamsuk animroatihi. Wa mamsuk ya nih. Tak boleh. Buat apa saja istrinya tetap macam ini dia tak suka. Wa na'udzubillah wal iyadu billah. Ustaz Fatih wal iyadu billah. Anda belum menikah. Nanti Anda tahu kalau udah menikah macam ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh gaduh setiap hari ada dengan istri Anda. Boleh gaduh setiap hari. Apa? Tiuma. Hah? Tiuma. Apa itu tiuma? Barah. Apa itu? Barah. Apa itu? Cancer. Oh, cancer. Wallahu a'lam. Cancer. Mbak, ini penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa sembuh lagi. Fala yajuzu fi haqqihi misl maradil khafif aidan, seperti an-naum wa kadzalika al-jarah, terluka. Nabi itu boleh tidur, boleh terluka, boleh dibunuh, boleh diidayatul khalaq. Maksudnya diganggu, disiksa. Subhanallah, setiap nabi pasti diganggu oleh kaumnya. Wa idayatul khalaq lahum bil qauli wal fi'l, dimaki, dipukul, wal maut wan nikah wat tolak. Nabi itu boleh mati pula, boleh menikah, boleh mencerai, boleh berjual beli, boleh lapar, haus, lupa di dalam sholat. Semua ini boleh untuk para nabi. Walaupun Allah tidak boleh hal-hal semacam ini, karena semacam ini menafikan martabat uluhiyah. Wa kullu ma wajaba lirrusuli wajibun lil anbiya alladziina lam yursalu litabligh lil khalq fa innahum lam yu'maru bihi. Dan setiap apa yang boleh untuk rasul boleh untuk para nabi. Lakin yajibu ala nabi an yukhbiran nasa annahu nabiyyun liyahtarimuhun nas. Tapi nabi itu minimum dia wajib menyampaikan kepada manusia bahwasanya dia itu nabi, agar manusia itu menghormati dia. Karena kalau ada nabi, ada tenang. Kita hidup itu tenang. Macam polis. Kalau ada polis tenang kan? Ada apa-apa ada polis. Kalau ada bomba pun Anda tenang. Ada kebakaran dan tinggal call bomba. Ayo. ملاحظة النصارى وصفوا النبي عيسى عليه السلام بصفات الله فزعموا أن صفة العلم القديمة قائمة بجسد
بجسد عيسى عليه السلام وجعلوه لذلك إلها على خبط لهم عظيم ولا يفوه La yafuhu bihi. Maknanya Nasara menjadikan Nabi Isa itu Nasara itu mensifati Nabi Isa dengan sifat-sifat yang qadim. Dibilang ilmunya Allah itu turun kepada Nabi Isa. Wah ghairuhu, yang mana orang-orang akil pun tak akan cakap pasal itu. Hulul lebih. Hulul berbeza dengan Yahudi. Yahudi itu sebaliknya. Jadi Nabi itu disifati dengan sifat-sifat yang terus berzina lah, gitu. Benar. Anda tengok di Perjanjian Lama itu banyak sekali hal-hal yang porn lah, yang buruk-buruk. Itu ada macam itu. Jadi yang Nasara itu terlalu tinggi, Yahudi terlalu rendah. Karena itu kan dibunuh-bunuh semua oleh Yahudi nabi-nabi itu. Ayo. ملاحظة ثانية اليهود وصفوا الأنبياء بالأمور التي لا تليق بهم فالنصارى أفرطوا فرفعوا عيسى فوق حقه إلى قولهم إنه ابن الله واليهود فرطوا Yahud farratu. Ayo. Yani Kristen itu mengangkat lebih sampai ke Tuhan. Yahudi itu menurunkan Nabi sampai macam orang-orang teruk-teruk gitu. Mulahadzah ملاحظة ثالثة ما ذكر عن النبي عن النبي شعيب صلى الله عليه وسلم من أنه كان ضريرا لم يثبت كما ذكره المحققون. Adapun yang dikatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu buta, maka itu lam yathbut, seperti muhaqqiqun, karena kita mengatakan bahwasanya Nabi itu tak mungkin buta, karena buta itu yunafi wadifatur tabligh. Macam mana nanti bercakap? Sudah selesai cakapnya tidak ada orang di depan dinding saja bercakapnya. Iya apa tidak? Yunafi wadifatat tabligh. Nabi harus orang yang paling sempurna pada zamannya agar akses untuk tabligh itu terbuka lebar. Wa amma Yaqub alaihi salam fahasalat lahu bishawa. Oke, Nabi Yaqub macam mana? Hasrat lahu bishawa. Apa ya kalau bilang katarak? Selaput. Selaput. Katakanlah kayak macam selaputnya kan. Dan ini selaput ini bukan untuk menghilangkan penglihatan, hanya memperlemah saja, tetap bisa melihat. Kabur saja. Kaburnya Nabi, terangnya kita. Jangan kita jangan kita samakan kaburnya Nabi Yakub. Anda kabur karena banyak tai matahari Anda. Ini berbeza, ini Nabi Yakub berbeza lagi. Anda ini kena berpikir macam itu. Ini level-level para nabi, berbeza dengan level sakitnya Nabi itu sehatnya kita. ولم تمنعه النظر ثم زالت عنه وأما بلاء أيوب صلى الله عليه وسلم. Adapun bala'u Ayub, ujian Nabi Ayub memang diuji akan, tapi tidak sampai di penyakit yang membuat manusia itu jijik, itu saja. Lam ta'afahu nafas walam yastakir robihi, dan tidak musmin, tidak kekal macam itu terus, tak akan tetapi sembuh, dan setelah sembuh badannya lebih cantik daripada ketika sebelum terkena sakit. Jadi sehat, sakit, sehat lagi. Ketika sehat itu lebih cantik daripada sebelum sakit. Ayo. ملاحظة رابعة الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم إما غالبا أو دائما وهذا صحيح. Para nabi itu tidur hatinya, tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Imma ghaliban, majority macam itu keadaannya nabi, atau daiman, atau selalu seperti itu. Ini daimah mutlaqah, daiman dalam muwajahat daiman wahada sahahahul imam an-Nawawi. Dan daiman itu waladhi sahahahul Imamun Nawawi, bahwasanya nabi itu tidak pernah tidur hatinya, yang tidur hanya matanya. Wallahu a'lam bis. Soal apa yang tanya? Contoh kalau dalam surah-surah Imam Sanusi tak 3 sifat wajib. Apa itu? Tak ada. Fatona? Tak ada. So maksudnya fatona itu masuk dalam makna apa? Tak. Fatona itu dia itu macam mana ya? Dia itu lazim daripada tabligh.
Oh, Anda kalau tengok di Syarah Subro, Anda akan mengetahui bahwasanya kullu hadhi sifat yughni anil ba'd. Illa ada beberapa hal yang bisa Anda dapat faedah mustaqillah dari sifat-sifat yang lain selain tabligh. Karena tidak mungkin Anda tabligh itu kecuali Anda pandai. Illa kalau ada mesin, program, berbeza lagi. Kan tuh saya bilang semua itu hanya untuk mengkonfirm tabligh. Coba tabligh saja, itu selesai kok, settle semuanya. Tapi kenapa ada tabligh, fatonah, amanah? Karena al-wajib di dalam hakir Rasul ini mubalaghah, macam fit tanzih. Semuanya Anda sebutkan tabligh saja, Anda boleh pahami. Karena tabligh tak mungkin kau tak sidik. Kalau Anda kedzib, Anda bukan tabligh. Terus kenapa tabligh itu disebutkan? Ya untuk mubalaghah, Wadah. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.